Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang pahlawan idola saya. Siapakah beliau? Beliau adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Mengapa beliau saya idolakan? Mari kita ikuti cuplikan berikut. Sudirman atau yang lebih dikenal dengan Jenderal Sudirman adalah sosok pahlawan yang lahir pada tanggal 24 Januari 1916 dan wafat pada 29 Januari 1950. Sudirman sendiri merupakan seorang pahlawan yang bergelar Panglima Besar Jenderal, sebuah gelar tinggi yang diperoleh karena prestasi-prestasinya. Beliau merupakan panglima sekaligus termuda dalam catatan sejarah negeri kita. Selama pra dan pasca kemerdekaan, tercatat bahwa secara berturut-turut pasukan yang dikomandoi oleh beliau berhasil menaklukkan pasukan Jepang dan Belanda yang pada saat itu sedang tengah menduduki Indonesia. Serangannya gerilya merupakan strategi perang yang selalu digunakan oleh beliau. Strategi inilah yang akhirnya selalu membawa beliau dan pasukannya memenangkan sejumlah peperangan. Semangat juang untuk berperang beliau tak pernah surut atau pada meski tuberkulosis mengerogoti tubuhnya. Bahkan meski paru-parunya sudah dikebaskan sebelah oleh dokter, namun beliau tetap berdiri tegak memimpin perang. Pernah sekutu ketika dengan kondisi tubuh yang sudah lemah, beliau masih ingin ikut berperang. Pada saat itu, beliau berperang dengan ditandu oleh beberapa orang pasukannya. Beliau tetap bergerilya dan mengatur strategi, serta menyemangati para pasukannya. Seluruh keberhasilan yang telah diraih oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman sesungguhnya tak lepas dari peran latar belakang kepribadinya. Gigih, tegas, dan bertanggung jawab adalah beberapa bentuk sifat yang dimiliki oleh beliau. Banyak manfaat yang dapat kita petik lewat kepribadian beliau. Beberapa kepribadian tersebut sebagai berikut. Pertama, ketaatan terhadap agama adalah sifat oleh yang dimiliki Jenderal Sudirman. Diketahui oleh seluruh penduduk dan anggota pasukannya bahwa Jenderal Sudirman adalah orang yang betul-betul taat dan patuh terhadap agama Islam. Bahkan sebelum menjadi prajurit perang pada tahun 1936, beliau juga pernah menjadi guru sebuah sekolah rakyat milik Muhammadiyah. Kian menetaplah kekinian terhadap agama. Kekiaian terhadap agama bila memahami dan diamalkan, maka akan mengiringi seorang kepada keselamatan dunia dan akhirat. Selain itu, norma-norma agama akan selalu mengarahkan setiap tindakan seorang pada hal-hal yang baik yang selaras dengan rasa keadilan masyarakat. Agama adalah pondasi awal bagi pertumbuhan para penuntutnya agar dapat menuju kemantapan sifat, mental, dan sikap. 2. Rela berkorban juga merupakan salah satu sifat yang tercermin dari beliau. Berangkat dari rasa iba hingga akhirnya bermuara pada kepedulian terhadap kehidupan masyarakat, maka tanpa ragu beliau akan senjata memerangi pasukan Jepang dan Belanda. Sikap beliau yang tercermin ini merupakan perwujudan dari sifat rela berkorban yang ada dalam diri beliau. Rela sifat berkorban akan memunculkan tekad yang kuat karena semangat seluruh masyarakat terhimpun dan dibawa oleh orang yang rela berkorban tersebut. Selain itu, restu dan dukungan yang penuh masyarakat akan selalu menyertai orang-orang yang rela berkorban. Sekian berkorbanlah semangatnya. Ketiga, gigih dan dalam usaha. Kegigihan pada diri Jenderal Sudirman tampak ada pada upayanya yang tak pernah berhenti menerangi pasukan Jepang dan Belanda demi meraih kemerdekaan. Bahkan meski pada saat perjuangan beliau pernah ditangkap oleh Belanda, namun peristiwa itu tak sedikit pun mengurangi tindaknya untuk kembali memerangi pasukan penjajah. Itulah bentuk kegigihan beliau. Kegigihan akan melahirkan sikap pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Keempat, amanah dan bertanggung jawab adalah sifat selanjutnya yang dimiliki oleh beliau. Bukti bahwa beliau adalah orang yang amanah dan bertanggung jawab dapat dilihat setelah beliau diamanahkan jabatan tinggi sebagai Panglima Besar Jenderal oleh Soekarno. Tampak bahwa rasa kepercayaan yang diselamatkan tersebut beliau perhatikan lewat tanggung jawabannya. Jelas sekali bahwa kondisi tubuh terlemah pun beliau masih merasa harus ikut berperang agar dapat memberikan penghargaan dan strategi serta menyemangati para pasukannya. Inilah bentuk tanggung jawab terhadap jabatan dan para anggota pasukannya.
Sifat ini akhirnya menimbulkan rasa simpati dan empati terhadap beliau, sehingga lambat maupun para pasukan dan seluruh masyarakat juga mengadopsi sifat ini ke dalam diri masing-masing. Jelas, apabila sifat ini dimiliki oleh para pemimpin negeri ini, maka akan menumbuhkan sekaligus mempertahankan rasa kepercayaan dan kecintaan yang besar dan kuat di masyarakat. Cerdas juga merupakan sifat yang dimiliki oleh Jenderal Sudirman. Sifat ini tergambar jelas melalui perjalanan hidupnya. Di saat tidak berperang, beliau menyusun rencana strategi pertahanan dan penyerangan. Bahkan di saat berperang, rencana strategi tersebut dilaksanakan dengan sempurna dan sukses. Berkat kecerdasan itulah akhirnya beliau terus meminti karirnya sebagai prajurit biasa, sehingga akhirnya dapat meraih kepuncaan kegemilangannya karirnya sebagai Pangsar Jenderal. Kecerdasan merupakan modal penting yang harus dimiliki oleh pemimpin, karena kecerdasan seorang pemimpin merupakan cikal bakal indikator bagi perkembangan dan kemajuan wilayahnya. Dengan adanya kecerdasan, maka seorang pemimpin tidak akan mudah diperdaya dan dijerat oleh para bawahan ataupun individu-individu yang sejajar dengannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.